kita nggak tahu ada di mana dan dari mana gitu. Dan saat itu bunda, yang bunda masalahin bukan bunda dapetnya dari mana atau dari siapa lah gitu, enggak. Tapi saat itu bunda berpikir ya ini memang udah jatah bunda dari Allah gitu, karena bunda yakin Allah nggak akan memberikan ujian untuk hambanya di luar kemampuan hambanya. Dan saat itu bunda yakin bunda mampu, bunda bisa, bunda dikelilingin orang-orang yang baik, keluarga yang benar. Hai semua, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel, dan ketemu lagi nih sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Oke, jadi di video kali ini bunda mau sedikit cerita dan juga berbagi pengalaman, atau juga bisa dibilang kayak sharing gitu. Jadi ini adalah pengalaman pribadi bunda dan baru banget kemarin, alhamdulillah, masya Allah, akhirnya bunda bisa ngelewatin semuanya. Dan ini tuh bener, bunda tuh nggak pernah kepikiran sama sekali dan nggak pernah ngebayangin bisa ngelewatin ini semuanya. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi bunda percaya bahwa setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, dan yang pasti Allah nggak akan pernah memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Oke, tapi sebelum bunda lanjutin videonya, jangan lupa ya diklik tombol merah dan juga loncengnya dulu nih, biar semua teman-teman bisa terus ikutin aktivitas atau kegiatan bunda, juga dapetin informasi yang semoga bermanfaat dari bunda. Oke, jadi langsung aja di video kali ini bunda mau cerita pengalaman pribadi bunda yang mendadak bunda kehilangan indera penciuman dan juga perasa selama kurang lebih 1 bulan. Tapi sebelumnya bunda mau flashback dulu nih, maksudnya kayak perjalanan sampai akhirnya bunda bisa ngerasain kehilangan indera penciuman dan perasa itu. Jadi awal mulanya tuh di bulan Juni atau Juli gitu, bunda lupa lah tepatnya. Bunda kan dipindahkan tugas ya. Terus setelah bunda dipindahkan tugas ke tempat yang baru, bunda tuh sempat ngedown, sempat yang apa ya, kayak gimana sih, kayak belum nerima gitu loh, karena bunda kan dipindahin juga alhamdulillah bukan karena kesalahan atau indisipliner ya. Nah terus selain itu juga hal yang paling bunda takutin adalah orang tua bunda, terutama Ako itu orang yang paling banget ternyata gitu, paling terpukul gitu, kayak paling kayak sedih banget lah gitu lah melihat bunda atau tahu bunda dipindah kerja gitu. Tapi alhamdulillah semuanya udah bunda lewatin. Nah tapi akhirnya apa yang bunda takutin itu kejadian juga setelah bunda kerja di tempat yang baru selama kurang lebih 3 minggu, nggak sampai 1 bulan lah gitu. Terus aku tiba-tiba sakit. Bunda pikir sakitnya cuma biasa ya, karena memang aku kan karena punya gula kan, terus juga punya darah tinggi. Terus ya dibeliin obat yang biasa aku minum aja gitu, bunda beliin saat itu sama ayah dibeliin. Tapi ternyata kata aku itu nggak ada perubahan dan nggak hilang juga sakitnya, rasa sakitnya yang ada di badan aku itu. Terus sampai akhirnya ngedrop dan dibawa ke rumah sakit dan dirawatlah akhirnya di rumah sakit. Nah setelah aku dirawat di rumah sakit, otomatis kayak bunda, nenek, ayah gitu kan pasti kepikiran kan, takut ada apa-apa sama aku gitu. Terus gimana caranya biar aku tuh biar tetap semangat gitu ngelewatin semuanya gitu, biar aku tuh bisa sehat lagi gitu. Pulang dari rumah sakit yang pertama baru sehari atau 2 hari di rumah, subuh-subuh nenek ke rumah gitu manggil, katanya aku ngeluh semalaman gak bisa tidur, sakit, dadanya sesek, gak bisa napas, terus minta dibawa ke rumah sakit. Akhirnya paginya bunda, ayah, dan juga anak-anak kita bawa semua balik lagi ke rumah sakit, tapi ke rumah sakit yang berbeda untuk bawa aku, dan langsung masuk ke IGD. Dan saat itu aku langsung dirawat lagi selama kurang lebih 3 hari gitu, bunda lupa sih tepatnya. Nah setelah aku pulang dari rumah sakit yang kedua, otomatis aku harus tetap ngejalanin kayak apa sih namanya, kontrol kan, harus kayak bulak-balik gitu kan ke rumah sakit kan. Dan saat itu yang bulak-balik ke rumah sakit tuh gantian, kalau nggak bunda ya nenek gitu, karena kan bunda kerja, terus juga kalau nenek kan suka apa namanya, jagain anak-anak kan, bantu bunda jaga anak-anak kan, jadi suka gantian gitu. Kalau misalkan nenek yang jagain yang nganter nenek ke yang nganterin aku ke rumah sakit, berarti bunda enggak, atau enggak misalkan bunda yang nganterin aku ke rumah sakit berarti nenek enggak, kayak gitu. Nah itu kurang lebih ada 2 bulan kayak gitu. Nah terus setelah aku udah membaik dan alhamdulillah udah keadaannya udah lebih baik dan udah dibilang sehat lah gitu, tapi nggak sehat sempurna seperti sebelumnya.
Lanjut kakak Cila yang sakit, dan itu kakak Cila sakit perut ya. Awalnya tuh sakit, bunda pikir sakit perut biasa karena kakak Cila tuh memang susah makan kan. Nah, ternyata makin hari udah hampir 1 minggu sakit perutnya nggak hilang-hilang. Udah bunda bawa ke dokter, udah bunda bawa periksa, udah bunda kasih obat juga, pokoknya udah segala macem bunda lakuin sama ayah, tapi nggak hilang-hilang juga. Terus kakak Cila tuh nangis setiap malam karena kata kakak Cila tuh sakit banget bun, dan sakitnya nggak hilang-hilang. Oke, setelah kakak Cila udah bilang sakit dan gak hilang-hilang, akhirnya bunda sama ayah di tempat kerja kita janjian untuk pulang tuh kira-kira jam 1 siang, karena ditelepon sama nenek kakak Cila sakit perutnya tuh udah semakin menjadi dan nangisnya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya bunda sama ayah pulang dari kantor izin untuk bawa kakak Cila ke rumah sakit dan masuk lagi ke IGD. Setelah masuk ke IGD dicek semuanya, diperiksa semuanya, termasuk di rapid juga, dan bunda juga di rapid, dan alhamdulillah kalau hasilnya negatif. Tapi kakak Cila itu ternyata sakit infeksi lambung. Infeksi lambung itu karena kakak Cila susah kan makannya, jadi kadang tuh kakak Cila suka kalau pagi makan terus siang enggak, atau nanti makan lagi sore atau malam bareng bunda, karena kan bunda pulang kerja tuh sore, terus nanti baru makan tuh malam kan. Nah si kakak tuh biasanya baru makan lagi tuh nanti pas bareng-bareng sama bunda sama ayahnya. Nah terus setelah kakak Cila masuk rumah sakit, dirawatlah kakak Cila selama kurang lebih 3 bulan 3 minggu 3 hari. Apaan sih ini bunda? Kakak Cila dirawat selama 3 hari atau 4 hari 3 malam ya bunda, lupa sih. Nah terus pulanglah kakak Cila, dan alhamdulillah akhirnya bunda ngerasa lega karena kakak Cila udah sehat dan udah bisa main lagi sama adik-adiknya. Tapi nggak sampai di situ aja, baru 2 malam bunda di rumah, tidur di rumah, besoknya tiba-tiba abang Maher sakit panas, dan bunda pikir sakit panas biasa kan. Akhirnya bunda kasih paracetamol, terus juga bunda sempat udah bawa periksa juga ke dokter, udah dikasih obat juga. Ternyata selama 3 hari hampir mau 4 hari itu panasnya nggak turun-turun dan stuck aja di 38 mau 39. Bunda takut dong, takut ada apa-apa. Bunda juga takut karena saat ini kan lagi masa pandemi lah bisa dibilang ya, yang rawan lah gitu. Maksudnya kalau anak kenapa-napa tuh bawaannya udah pengen cepet-cepet bawa ke rumah sakit kan. Nah akhirnya baru bunda 2 atau 3 malam di rumah, besoknya udah bawa abang Maher lagi ke rumah sakit. Terus sesampainya di rumah sakit, bunda masukin lagi ke IGD abang Maher, terus dicek semuanya, seluruhnya, termasuk rapid juga. Alhamdulillah untuk rapid hasilnya negatif, tapi ternyata abang Maher kena tipes. Bunda juga nggak tahu ya, dan nggak ngerti usia bayi saat itu abang Maher baru 9 bulan kalau nggak salah udah kena tipes. Itu gimana ceritanya bunda juga nggak ngerti, mungkin bisa jadi dari makanan juga ya, karena kan ya mungkin kesalahan bunda juga kan, karena bunda kerja, bunda nggak di rumah gitu, jadi bunda nggak bisa full seharian ngurusin anak-anak, karena kan hari-hari bunda percaya ada nenek, pasti nenek yang bisa ngerawat dan ngurus anak-anak. Tapi ya lagi-lagi mungkin saat itu memang bunda lagi diuji sama Allah. Akhirnya abang Maher dirawat juga di rumah sakit selama kurang lebih 4 hari 3 malam. Kalau abang Maher lumayan lama deh kalau nggak salah, karena itu panasnya nggak turun-turun tuh. Terus sempat ada diarenya tuh bisa sehari sampai 12 bahkan sampai 14 kali gitu seharian, yang mulai dari pagi sampai pagi lagi tuh. Nah oke, setelah itu setelah anak-anak udah keluar masuk rumah sakit, otomatis kan bunda juga pasti dong keluar masuk rumah sakit kan, sama ayah juga. Nah terus setelah itu bunda juga bantu nenek untuk antar aku lagi bolak-balik ke rumah sakit, karena kan aku harus terus kontrol ya untuk ngeliat perkembangan dari sakitnya aku. Terus juga minta obat juga, karena biasanya setiap kontrol kan aku paling dikasih obatnya hanya untuk 2 minggu 3 minggu ke depan. Nah setelah itu obat habis, aku balik lagi ke rumah sakit dan untuk kontrol lagi. Nah setelah bunda bolak-balik antar aku kontrol tuh ke rumah sakit, gak lama dari situ terus ayah yang sakit gantian. Tapi alhamdulillah ayah gak sampai dirawat, cuma di rumah aja. Dan saat itu ayah sakitnya tuh kayak meriang gitu, terus badannya lemes semuanya, kurang lebih selama 2 minggu ya. Tapi alhamdulillah gak ada kayak gejala yang menuju ke COVID gitu ya, karena bunda tanya ayah bisa nyium, bisa, ayah bisa ngerasa, bisa. Terus tapi alhamdulillah setelah masa apa sih beratnya gitu, menurut ayah kurang lebih 4 harian gitu, dan setelah itu ayah udah mulai aktivitas lagi dan alhamdulillah udah sehat lagi. Nah setelah itu, setelah bunda ngurus ayah sakit,
Bunda bolak-balik lagi ke rumah sakit karena harus ngurus jadwal operasi Ako. Jadi Ako tuh ada katarak di matanya dan harus dioperasi menurut dokter. Nah, jadi Bunda yang bolak-balik antar, saat itu gantian sama nenek juga, bolak-balik antar Ako ke rumah sakit untuk dapet jadwal operasi kataraknya atau mata Ako itu. Nah, setelah udah selesai nih ya, ngurus Ako bolak-balik untuk sampai jadwal operasi, ternyata Ako nggak bisa dioperasi karena setelah rapid, jadi sempat Ako tuh harus di rapid dulu, ternyata hasil rapidnya itu ada reaktif dari gula, karena aku punya gula kan, dan gulanya aku tuh lumayan tinggi. Nah, setelah aku dapat hasil dari rapid itu, nah aku tuh sempat ngedown. Dengan melihat aku ngedown kan otomatis Bunda kepikiran dong, pasti dong, anak mana sih yang gak kepikiran, walaupun mungkin kelihatannya Bunda sih kayak biasa aja gitu, maksudnya yang kayak gak ada apa-apa, tapi di hati tuh pasti dah kepikiran dan sedih gitu kan, ngelihat aku tuh ngedown karena denger hasil rapidnya tuh reaktif, walaupun memang kalau hasil rapid reaktif itu belum tentu positif dan juga belum tentu negatif. Nah, saat itu aku disarankan dari pihak rumah sakit untuk swab dulu. Nah, sebelum akhirnya swab, karena aku ngedown, akhirnya aku tuh kurang lebih ada 1 minggu sakitnya bener-bener sakit, flu-nya berat, terus tuh pusing, terus tuh segala macemnya gitulah, pokoknya kayak sakitnya tuh mungkin dari pikiran ya pasti kan, karena hasil reaktif itu kan, ngedown, ngedrop. Jadi Bunda nggak berani langsung bawa aku untuk swab kan, jadi Bunda bilang sama aku untuk 1 minggu aku tuh istirahat total, bener-bener udah istirahat, nggak usah pikirin apa-apa, udah tenang, karena reaktif itu belum tentu positif, Bunda tuh bilang gitu kan sama aku. Terus jangan lupa juga untuk selalu berjemur. Nah, terus selama di rumah 1 minggu itu aku juga selalu menggunakan masker, dan aku tuh adanya itu dalam kamar, jadi itu nggak di luar kamar ya, karena di luar kan ada anak-anak kan, Bunda juga takut. Tapi alhamdulillah selama 1 minggu aku udah istirahat tuh di rumah, setelah aku sehat, Bunda sempet bawa aku untuk swab dong. Nah, Bunda tuh yang bawa kan. Nah, pas ngantar aku swab itu, badan Bunda tiba-tiba lemes dan kayak nggak punya tulang gitu, terus juga keringetnya tuh keringet kayak nggak enak gitu, keringet lendir lah, pokoknya gimana sih, keringet lendir gitu, pokoknya nggak enak lah badannya. Tapi kayak Bunda lawan gitu loh rasa nggak enaknya itu kan, karena Bunda harus ngantar aku swab. Nah, setelah aku udah swab, Bunda kerja seperti biasa, Bunda berangkat kerja, terus pulang kerja kayak biasa, ngurus anak-anak, ngurus rumah, pokoknya kayak biasa gitu, walaupun sebenarnya Bunda udah ngerasa badan Bunda nggak enak nih. Terus biasanya kalau Bunda ngerasa nggak enak badan itu, palingan Bunda tuh cuma kayak minum obat aja atau minum vitamin gitu, besoknya tuh udah enak. Nah, terus setelah Bunda minum obat, saat itu Bunda dibeliinnya sama ayah Imbos ya, jadi tuh Bunda minum Imbos sehari 2 kali, pagi hari sama malam kalau mau tidur. Itu kurang lebih 1 minggu Bunda minum itu, tapi nggak ada perubahan. Badan Bunda tuh masih lemes aja gitu, rasanya tuh kalau dibawa jalan tuh sampai gemeteran gitu, gimana sih, kayak kita nggak punya tenaga gitu. Itu 1 minggu. Nah, terus setelah Bunda ngerasain badan lemes kurang lebih selama 1 minggu, tepatnya di tanggal 15 November. Jadi kan kita lagi tanggal 15 November itu ini ya, hari Minggu ya. Jadi Bunda tuh sama ayah kan libur kerja. Nah, terus kita tuh kalau libur kerja kadang-kadang tuh ayah suka ngajakin Bunda sama anak-anak untuk kuliner lah gitu, jajan yang di pinggir jalan gitu kan kalau sore. Nah, itu hari Minggu tanggal 15 November sore, Bunda sama ayah sama anak-anak jajan di pinggir jalan lah tuh, jajan makanan dimsum dan juga bakso pentol deh kalau nggak salah. Nah, saat itu Bunda makan bakso pentol sama dimsum tuh masih enak. Bunda bilang, enak ya ini dimsumnya, terus bakso pentolnya enak ya, rasa ikannya berasa, terus juga karena Bunda pakai saus sama sambal kan, enak banget nih, seger banget nih, pakai saus sama sambal. Tuh Bunda masih bilang gitu sama ayah di tanggal 15 sore itu ya. Nah, terus setelah kita kulineran, kita pulang deh tuh sama anak-anak, sampai rumah gak sampai maghrib kok. Jadi sebelum maghrib kita udah sampai rumah. Nah, setelah maghrib Bunda lupa tadi bilang sama ayah, bilang bahwa susu Abang Maher habis, karena kan abang minum susunya tuh sufor ya, susu formula gitu. Terus Bunda bilang sama ayah, susu abang habis. Nah, terus habis sholat isya, masih di tanggal 15 November itu,
Alhamdulillah. Ayah tuh keluar rumah abis sholat isya untuk beli susu Abang Maher. Nah terus ternyata ayah pulang, selain beli susu, ayah juga beli jajanan gitulah, kayak camilan gitu. Ayah beli bakso sama beli ketoprak, seingat bunda tuh kalau nggak salah ya. Pokoknya beli 2 macam makanan itu. Nah bunda excited banget dong, bunda seneng dong, karena kan saat itu memang kalau nggak salah lagi hujan deh, malam itu mendung atau hujan gitu deh, pokoknya cuacanya tuh lagi dingin-dingin gitu kan. Ngebayangin kalau makan bakso kan enak kan, panas-panas, seger, pedes gitu kan. Udahlah tuh bunda siapin tuh si makanan itu, si bakso dan ketopraknya itu udah bunda bukain. Terus bunda makan sama ayah. Pas bunda makan bakso, terus bunda bilang sama ayah, "Ya, kok baksonya nggak ada rasanya sih?" Bunda bilang gitu. "Kok ini adem aja baksonya?" Terus ayah bilang, "Adem gimana bun?" "Iya nggak ada rasanya." Tapi bunda nggak kepikiran apa-apa saat itu. Masih yang bunda makan aja gitu. Cuma mungkin bunda tuh berpikir, mungkin karena bunda kemarin abis nggak enak badan ya, atau karena pengaruh obat ya, karena bunda kan banyak minum obat dan vitamin kan, jadi mungkin karena pengaruh obat kali, jadi lidah bunda pahit atau jadi kayak nggak ada rasa gitu. Udah, terus bunda juga makan ketoprak sama, bunda juga bilang ke ayah, "Kok ini ketoprak nggak ada rasanya ya, kok adem aja ya." Ayah tuh bengong, tapi bunda juga masih belum kepikiran macam-macam dan gak kepikiran apa-apa juga gitu kan. Udah tuh kita makan aja. Pokoknya tuh saat itu, malam itu tepatnya di tanggal 15 November, malam setelah isya, itu makanan yang pertama kali yang gak bisa bunda rasain dan gak ada rasa apa-apa. Nah itu pertama. Nah besoknya tanggal 16 November, karena itu kan hari Senin ya, jadi bunda tuh harus kerja. Seperti biasa bunda siap-siap, nyiapin anak-anak, kebutuhan anak-anak, mandiin anak-anak, nyuapin abang, beresin rumah dulu, beresin kamar, pokoknya seperti biasa. Terus baru bunda siap-siap untuk berangkat ke kantor. Nah sebelum berangkat ke kantor, setelah udah rapi, biasanya kan bunda pakai parfum ya, dan kebetulan parfum bunda atau minyak wangi bunda tuh kan yang isi ulang itu loh, tahu kan, yang per milinya tuh 10 atau 15.000 gitulah, dan itu kan biang ya, wanginya tuh wangi banget kan. Itu bunda semprotin semua ke baju bunda, ke jilbab bunda, berulang-ulang gitu kan. Kok nggak ada wanginya gitu, ini parfum kok tumben sih nggak kecium wanginya, padahal udah banyak gitu. Sampai itu, dan itu di hati doang kan. Terus bunda semprot lagi, kok nggak ada wanginya juga ya. Sampai akhirnya tuh parfumnya bunda bawa, bunda masukin ke dalam tas gitu, buat jaga-jaga kalau memang ini minyak wanginya tuh nggak kecium gitu loh di badan bunda gitu. Akhirnya udahlah bunda berangkat ke kantor. Sampai di kantor bunda nyalain komputer, nyalain kipas angin seperti biasa deh pokoknya gitu. Hari-hari bunda kalau bunda kerja kan biasanya kalau sampai kantor bunda nyalain kipas angin dan ada AC juga kan. Biasanya kalau kita pakai minyak wangi kan semriwing gitu kan, ada bau-baunya. Kok ini nggak kecium apa-apa ya gitu, kok nggak bau apa-apa gitu. Tapi saat itu di tanggal 16 November itu bunda masih belum kepikiran macam-macam, masih yang oh ya udahlah gitu, mungkin emang bunda mau flu kali, bunda pikir gitu. Udah bunda pulang ke rumah tanggal 16 November sampai tanggal 21 November itu bunda bener-bener gak bisa nyium dan gak bisa ngerasain makanan apapun tuh 1 minggu itu. Sampai maaf ya, pupnya Abang Maher atau kayak kentutnya atau bau apapun, sampai bau sampah nih, bau sebau-baunya sampah itu bunda bener-bener gak bisa nyium. Tuh kalau misalkan Abang Maher pup gitu ya, terus bunda nggak tahu nih, karena bunda nggak bisa nyium sama sekali. Itu yang ngasih tahu kalau nggak ayah ya kakak-kakaknya gitu. "Bun, abang pup." "Hah, masa sih nak? Kok bunda nggak kecium ya?" Biasanya bunda orang yang paling pertama ya pasti kan ibu-ibu atau moms pasti kalau apa namanya anaknya pup gitu ya, maksudnya anaknya masih baby ya, masih bayi kayak seumuran abang itu kan pasti kecium dong walaupun pakai pampers kan. Dan itu bunda nggak kecium sama sekali selama 1 minggu itu. Tapi saat itu lagi-lagi bunda masih belum kepikiran macem-macem ya, masih belum kepikiran yang kenapa nih bunda, ada apa nih segala macam tuh, nggak sama sekali. Nah terus di tanggal 20 tanggal 19-nya 19 November itu, tanggal 19.20 itu bunda sempet ngedrop bener-bener yang nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi gimana ya, hidung nggak bisa mencium dan nggak bisa ngerasain bau apa-apa, mulut nggak bisa ngerasain
makanan, bahkan minuman, apapun pokoknya nggak ada rasanya. Badan juga nggak bisa ngerasain apa-apa. Yang biasa kita tuh kalau kena kipas angin atau kena angin semriwing gitu kan, itu nggak ada rasanya sama sekali. Terus kayak bunda nggak punya tulang. Terus kalaupun bunda paksain, karena saat itu tetap bunda paksain buat kerja, terus juga bunda kan karena harus ngurusin anak-anak juga kan, harus bangun malam juga buat kayak begadangin abang sama kakak cinta kan, karena malam masih suka minum susu. Itu kalau bunda paksain, setelahnya bunda tuh langsung yang ini bunda kenapa gitu. Bunda tuh nggak pernah kayak gini, bunda nggak pernah sakit kayak begini. Kalaupun bunda sakit palingan cuma minum obat sehari, dibawa tidur, besoknya tuh udah langsung fit lagi, udah langsung seger lagi. Tapi saat itu bener-bener bunda udah yang nangis. Bunda cuma bisa nangis. Terus bunda bilang sama ayah, ayah bunda ini kenapa, bunda nggak pernah kayak gini, bunda ini kenapa, bunda tuh kenapa, sakit apa gitu. Ada bunda udah minum segala macam vitamin, udah minum segala macam obat-obatan yang buat pusing, buat badan sakit, buat kayak flu gitu, buat batuk, radang, segala macam udah bunda minum, tapi itu nggak ada perubahan sama sekali. Terus setelah bunda ngerasa udah ngedrop banget, terus di hari Senin ya, tanggal 23 November, kebetulan di kantor bunda tuh lagi ada swab massal khusus untuk pegawai, seluruh pegawai yang ada di lingkungan kantor bunda. Saat itu lagi ada swab. Nah, saat itu bunda baru deh kepikiran, apa jangan-jangan bunda takut dong swab dengan kondisi badan bunda yang udah ngedrop, udah lemes, udah nggak berdaya, udah nggak bisa nyium, udah nggak bisa ngerasa, badan udah nggak kerasa angin, udah nggak kerasa apa-apalah pokoknya. Terus disentuh gini aja tuh sakit banget, bener-bener sakit. Tapi saat itu bunda masih tetap kerja, masih tetap berangkat ke kantor, walaupun di kantor tuh bunda bener-bener nggak komunikasi sama siapapun, nggak ketemu sama teman-teman. Jadi bunda masuk kantor, masuk ruangan, udah bunda nggak kemana-mana, makan di situ, sholat di situ, paling keluar cuma ke toilet, terus masuk lagi ke ruangan, terus pulang, udah gitu aja. Terus kurang lebih selama 1 minggu. Nah, setelah abis swab itu bunda makin ngedrop, semakin nggak bisa ngapa-ngapain, semakin. Terus bunda bilang sama ayah, ya benar-benar udah nggak kuat, ini bunda kenapa. Karena saat itu ditambah ada sesek napas, terus sakit banget, dada bunda tuh tiba-tiba sakit kayak ditusuk-tusuk gitu. Tapi bunda berusaha buat kuat, buat ayo semangat bunda bangun, karena bunda harus ngurus terutama abang Maher ya, karena kalau kakak Cila sama kakak Cinta kan udah besar. Terus juga alhamdulillah ada nenek, yang nenek tuh selalu standby bantuin bunda buat jagain anak-anak. Tapi kalau abang Maher tuh memang selalu sama bunda gitu, selama walaupun keadaan bunda udah lemes banget, bunda selalu berusaha kalau bunda ada di rumah tuh abang Maher tuh selalu sama bunda, kecuali kakak-kakaknya ya. Nah, terus setelah bunda swab di tanggal 23 November di hari Senin itu, terus di tanggal 25-nya, di hari Rabunya, bunda ngedrop, benar-benar udah ngedrop, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya bunda izin sama pimpinan buat nggak ke kantor, nggak masuk kerja selama kurang lebih 3 hari. Karena bener bunda udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bunda cuma bisa nangis di rumah, nangis, minum obat, tidur, istirahat. Tapi saat itu abang Maher masih tetap sama bunda, masih bunda pegang di rumah, karena kan bunda saat itu izin kerja ya, nggak ke kantor. Jadi bunda pikir bunda bisalah kalau cuma megang abang Maher doang gitu. Kecuali kalau untuk pekerjaan rumah bunda bener-bener udah nggak pegang sama sekali gitu, kayak beberes, kayak nyapu, ngepel gitu, bunda udah nggak pegang sama sekali. Nah, selama bunda izin 3 hari di rumah itu, padahal kerjaan bunda kan cuma ngurus abang Maher doang ya, itu kayaknya bunda, ya Allah, nangis gitu loh. Bunda gendong nggak kuat, kayak ajak main abang Maher tuh nggak kuat, terus tuh kayak mandiin abang Maher tuh nggak kuat. Bunda tuh bener kayak nggak punya tenaga sama sekali. Dan itu bunda nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba tuh semuanya tuh dicabut aja nikmatnya tuh sama Allah tuh, yang masya Allah, subhanallah. Saat itu sampai bunda takut gitu, takut ada apa-apa sama diri bunda, nanti gimana anak-anak gitu, ayah, aku, nenek gitu. Sempet yang kepikiran kayak gitu, tapi bunda selalu berusaha buat positive thinking. Ayo semangat bunda, bunda pasti bisa, bunda pasti bisa. Nah, sampailah akhirnya setelah bunda izin selama 3 hari,
Hari Senin tanggal 30 November Bunda masuk lagi kan kerja, dan Bunda masuk ke kantor. Itu juga Bunda nggak ketemu siapa-siapa, Bunda nggak komunikasi, palingan kalau ketemu temen cuma say hello doang. Dan Bunda nggak lepas dari masker. Ini masker, jadi masker itu selalu Bunda pakai kemanapun selama Bunda ada di kantor ya. Dan saat itu juga Bunda malah lebih pilih menyendiri di musola gitu. Jadi karena Bunda takut kan, karena Bunda udah ngerasa badan Bunda nggak enak. Terus juga Bunda searching juga kan di Google, Bunda juga lihat, nonton di YouTube gejala-gejala, tanda-tanda COVID gitu. Terus kayak misalkan kenapa badan rasanya gini, terus kenapa tiba-tiba hilang indera penciuman, indera perasa, segala macam. Bunda kan cari tahu terus gitu kenapa. Dan hampir 80-90% tuh semuanya menjelaskan bahwa itu adalah gejala dari tanda-tanda orang yang terpapar atau terkena COVID. Nah, oke, setelah akhirnya Bunda masuk kerja di tanggal 30 November itu hari Senin. Bunda masuk, datang pagi. Bunda itu berangkat ke kantor tuh udah kayak gimana ya, ngumpulin semua tenaga, semua usaha Bunda biar Bunda bisa, jangankan untuk berangkat, untuk berdiri aja tuh Bunda tuh benar-benar butuh perjuangan keras gitu untuk berdiri tegak gitu. Bunda, Masya Allah rasanya, sampai akhirnya Bunda alhamdulillah bisa sampai ke kantor. Walaupun di kantor Bunda cuma duduk aja, Bunda lemas, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Terus akhirnya di jam 12 siang setelah sholat zuhur, Bunda udah sholat zuhur di kantor. Terus juga Bunda udah sempat makan juga, dan itu juga Bunda makannya di luar. Maksudnya beli di luar, terus Bunda makan di dalam, di ruang di musola. Bunda makan di luar gitu, di luar musola gitu. Bunda makan sendiri, bener-bener sendiri. Nah setelah itu Bunda pulang, izin sama pimpinan karena Bunda ngerasa badan Bunda udah semakin gak enak saat itu. Akhirnya Bunda pulang saat tanggal 30 November itu. Sampai di rumah Bunda jam 1 siang, dan Bunda masih sempet ngambil abang maher dari nenek. Karena ya Bunda, ya lagi-lagi Bunda bilang, kalau Bunda lagi di rumah atau Bunda lagi libur kerja, pokoknya apapun itu Bunda selalu berusaha buat selalu bawa abang maher gitu. Maksudnya udah biar Bunda aja yang ngurus gitu. Jadi nenek. Dan terus setelah Bunda dikasih kabar sama pimpinan Bunda saat itu, 2 jam setelah Bunda baru sampai rumah, Bunda dibilang katanya udah suruh istirahat, bener-bener istirahat, nggak boleh kemana-mana, gitu pun nggak usah ke kantor, nggak usah masuk kantor kurang lebih selama 2 minggu, dan itu nanti dilihat lagi proses atau perkembangannya. Dan saat itu tahu dong apa yang Bunda rasain. Bunda tuh langsung, ya Bunda positif. Lemes kan langsung. Dan saat itu maher masih ada, abang tuh masih ada di gendongan Bunda gitu kan, karena ayah kerja. Dan di rumah tuh si kakak Cila dan kakak Cinta lagi main di rumah nenek. Jadi di rumah tuh cuma ada Bunda sama abang. Bunda sambil gendong, sambil nerima telepon, Bunda cuma ngeliatin si abang doang. Ya Allah, terus Bunda harus gimana nak gitu. Nah gak lama dari situ terus Bunda telepon nenek. Bunda minta nenek buat ke kamar, buat ke atas gitu ya. Akhirnya terus Bunda bilang sama nenek kalau alhamdulillah akhirnya Bunda positif. Nenek shock, dan langsung saat itu juga diambil abang dan dibawa semua peralatannya, susunya, mainannya, terus juga makanannya, pokoknya semuanya itu langsung dibawa. Saat itu juga anak-anak kakak Cila, kakak Cinta udah nggak boleh lagi main ke atas atau naik ke atas, termasuk abang maher juga. Rasanya jangan ditanya. Tapi alhamdulillah bersyukur Bunda dikelilingin keluarga dan dikelilingin teman-teman di tempat kerja Bunda tuh yang baik banget, yang support, yang apa ya, pokoknya selalu kasih semangat lah, terutama buat pimpinan Bunda. Terima kasih buat Bapak Ibu yang udah selalu support saya gitu. Terus juga terutama orang tua, terus juga suami, apalagi ayah, juga anak-anak. Jadi nomor 1 itu adalah support atau semangat dari orang sekitar, terutama orang terdekat ya. Karena salah satu faktor atau penyebab seseorang terpapar
COVID-19 itu adalah karena daya tahan tubuhnya yang lagi turun, atau bisa dibilang imunnya lagi turun. Ada berbagai macam kemungkinan, entah kecapean, entah banyak pikiran, entah apa namanya, mungkin juga karena terpapar dari yang lain, kan itu nggak tahu ya, karena kita ngomongin masalah virus kan nggak kelihatan ya, kita nggak tahu ada di mana dan dari mana gitu. Dan saat itu Bunda, yang Bunda masalahin bukan Bunda dapetnya dari mana atau dari siapa lah gitu, enggak. Tapi saat itu Bunda berpikir, ya ini memang udah jatah Bunda dari Allah gitu, karena Bunda yakin Allah nggak akan memberikan ujian untuk hambanya di luar kemampuan hambanya. Dan saat itu Bunda yakin Bunda mampu, Bunda bisa, Bunda dikelilingin orang-orang yang baik, keluarga yang benar-benar sayang banget dan peduli dan perhatian banget sama Bunda. Terus juga teman-teman juga yang udah baik banget sama Bunda, terus yang ngasih semangat gitu. Terus juga sampai terima kasih juga untuk Bapak Camat Mustika Jaya, terus juga untuk Ibu Kasih dan Bapak Kasih Kecamatan Mustika Jaya, terus juga untuk teman-teman sekecamatan Mustika Jaya, terima kasih untuk supportnya, terus juga untuk perhatiannya, terus juga untuk kirimannya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, karena saat itu Bunda dikirimin banyak banget vitamin, terus juga sama buah-buahan, terima kasih banyak. Terus juga, oh iya, Ayah terutama. Oke, lanjut. Setelah Bunda tahu bahwa Bunda positif di tanggal 30 November 2020 itu, terus Bunda telepon Ayah. Setelah Bunda telepon Nenek, karena kan Abang Maher harus langsung dibawa sama Nenek. Terus yang kedua adalah Bunda langsung telepon Ayah. Bunda bilang, karena saat itu Ayah masih di kantor ya, terus Bunda bilang, Ayah, Bunda ternyata positif, hasilnya udah keluar dan Bunda kirimin hasilnya. Terus saat itu Bunda langsung titip vitamin sama Ayah, beberapa vitamin yang kebetulan memang itu Bunda dapat dari keluarga Bunda yang sudah terpapar duluan, dan terus Bunda dikasih resepnya. Nanti bakal Bunda kasih tahu vitamin apa aja atau obatan apa aja yang Bunda minum selama Bunda positif. Nah, terus setelah Ayah pulang, besoknya tanggal 1 Desember ya, hari Selasa itu Ayah berangkat ke kantor. Tapi saat itu Bunda bilang sama Ayah untuk lapor ke pimpinan atau ke atasan bahwa Bunda positif. Jadi gimana nanti baiknya. Nah, ternyata benar, sampai di kantor Ayah lapor ke pimpinannya, bilang bahwa istri saya atau Bunda terpapar COVID atau positif, gimana baiknya saya. Dan akhirnya Ayah disarankan untuk karantina mandiri atau tidak bekerja dan di rumah dulu gitu. Nah, setelah Bunda tahu hasil di tanggal 30 itu, otomatis kan jadinya semuanya, Ayah, anak-anak, aku, nenek, adik ipar Bunda tuh, jadi kan karena rumah Bunda, rumah orang tua sama rumah adik itu kan berderetan gitu ya, jadi ada bersebelahan gitu, yang pasti kita bakalan pasti sering ketemu lah gitu, walaupun gak ngobrol, walaupun cuma lewat kan ketemu lah gitu. Nah, akhirnya semuanya berdelapan orang itu di swab di puskesmas semuanya. Nah, terus hasilnya itu kurang lebih 7 atau 8 hari ya, Bunda lupa deh. Nah, selama menunggu hasil swab dari suami, anak-anak, orang tua, dan adik Bunda itu, Bunda tuh bener-bener sendiri di kamar. Bunda bener-bener isolasi mandiri, bisa dibilang. Bunda, kerjaan Bunda tuh cuma yang bener istirahat, tidur makan, dan alhamdulillahnya Ayah ada di rumah. Jadi kalau Bunda mau apa-apa, Bunda tinggal minta sama Ayah. Terus atau misalkan Bunda mau minta makan enak, Bunda tinggal bilang sama nenek, terus dimasakin juga sama nenek. Terus cara nenek kalau mau ngasih makanan ke Bunda tuh biasanya ditaruh di depan pintu kamar Bunda gitu kan, karena di depan pintu tuh kan ada kayak tangga gitu buat menuju kamar Bunda. Nah, biasanya nenek taruh di situ makanannya dan nggak masuk dan nggak ketemu Bunda, karena Bunda tuh bener-bener nggak ketemu siapapun selama kurang lebih 8 hari itu. Terus untuk berjemur lucunya lagi nih, karena kan biasanya sebelum Bunda tahu kalau Bunda positif itu Bunda berjemurnya di depan rumah dong ya, tuh bareng-bareng kan sama anak-anak, sama aku, sama nenek. Nah, setelah Bunda tahu bahwa Bunda positif, Bunda bingung dong mau jemur di mana. Akhirnya Bunda dikasih akal lah gitu lah sama nenek, jemurnya di genteng aja Kak, katanya gitu. Hah, di genteng? Bayangin dong Bunda sendirian di genteng gitu kan, kalau pagi, aduh sedih banget kan. Tapi karena memang gak ada cara lain, akhirnya selama kurang lebih 8 hari Bunda isolasi mandiri itu, Bunda berjemurnya setiap pagi tuh di genteng yang kebetulan tuh memang arah gentengnya tuh
deket sama kamar bunda gitu kan. Nah di situ biasanya bunda berjemur. Nah terus juga karena ada ayah dan biasanya bunda juga ditemenin sama ayah. Alhamdulillahnya ada ayah di rumah, jadi bunda tuh nggak ngerasa yang ngedown banget gitu loh. Walaupun ada gitu rasa kenapa bunda gitu, kenapa aku, ya Allah kenapa saya, ya Allah gitu, kayak gitu-gitulah gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah bunda isolasi selama kurang lebih 8 hari itu, keadaan bunda udah semakin membaik karena juga bunda udah minum vitamin yang memang disarankan atau dianjurkan untuk orang-orang yang terpapar COVID. Terus juga bunda memang menggunakan waktu isolasi itu bener-bener hanya untuk, ya sayang, bah, di sini ada Abang Maher, ada abangnya, iya sayang, ya ada Abang Maher. Tips atau cara bagaimana bunda mengatasi atau mengobati si virus yang ada dalam tubuh bunda itu adalah setelah bunda tahu bahwa bunda positif. Yang pertama adalah berjemur. Jangan lupa berjemur 15 sampai 30 menit setiap hari di matahari jam 8 sampai jam 10 pagi, itu harus dan wajib banget. Terus yang kedua, jangan lupa minum vitamin dan suplemen yang bisa menambah daya tahan tubuh. Terus juga jangan lupa makan makanan yang sehat. Terus juga jangan lupa makan buah-buahan yang banyak, buahan apapun, yang entah itu pepaya, entah itu pisang, entah itu alpukat, buah naga, pokoknya apapun. Terus jangan lupa sama kalau misalkan ada gejala atau ada rasa kehilangan penciuman, indera penciuman atau perasa, di terapi dengan cara sering-sering mencium minyak kayu putih, atau bisa langsung diminum minyak kayu putihnya ke dalam air putih hangat atau ke dalam air teh hangat. Ditetesin aja minyak kayu putihnya sebanyak 3-4 kali, dan itu diminum sebanyak 3 kali sehari. Dan itu bunda rutin minum itu sama ayah selama kurang lebih 1 minggu. Dan